Di antaranya, di sini tentu hukum-hukum syariat, maksudnya hukum-hukum dari Allah Subhanahu wa taala berhubungan dengan masalah rumah. Apa yang harus kita terapkan dalam rumah kita sehingga rumah itu menjadi rumah yang islami. Dimulai yang pertama adalah sholat di rumah. Kita perlu garis bawahi, hukum sholat ini kalau bagi laki-laki beda sama perempuan. Laki-laki lebih afdal di masjid. Bahkan Imam Ahmad mewajibkan laki-laki ke masjid. Misalnya suami ibu, anak ibu, ya saudara ibu. Kita berikan masukan kepada mereka agar mereka lebih fokus ke masjid. Karena ada hadis Nabi SAW, saya ingin sekali kata Nabi SAW, ada orang yang menggantikan saya menjadi imam, kemudian saya pun jalan dengan beberapa orang untuk membakar rumah laki-laki yang tidak pergi ke masjid. Dari hadis seperti ini, yang sahih, Imam Ahmad mengatakan berarti laki-laki kalau tidak punya udzur nggak boleh nggak ke masjid. Kalau dia sakit, hujan deras misalnya, atau ada halangan-halangan bencana alam dan seterusnya, maka ini mungkin dia boleh saja. Tapi kalau dia lagi tenang-tenang kayak kita di negara Indonesia, alhamdulillah aman, sebagainya, dia ke masjid gitu ya. Ada pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Itu pendapat minimal. Artinya laki-laki memang tetap lebih baik ke masjid gitu ya. Untuk sholat wajibnya, sholat 5 waktu. Untuk perempuan, wajib dan sunnah lebih afdal di rumah. Lebih afdal di rumah. Tapi bagi laki-laki sekarang kita kembali, kalau tadi yang lebih baik dan bahkan diwajibkan oleh Imam Ahmad ke masjid sholat wajibnya, maka sholat sunnahnya tetap dianjurkan di rumah. Ya, sholat sunnah itu selalu paling afdal di rumah bagi laki-laki dan bagi perempuan. Apakah sholat qabliyah, sholat ba'diyah, sholat apa saja, ya, sholat apa saja. Beranjak daripada hadis Nabi SAW situ disebutkan, ada footnote nomor 33 hadis riwayat Abu Daud. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Kata Nabi SAW, khairu salatil mar'i fi baiti illa salatul maktubah. Sebaik-baik salat laki-laki adalah di rumahnya kecuali salat wajibnya. Jadi kalau perempuan sudah kita bilang tadi, pasti udah lebih afdal di rumah. Gitu ya. Tapi kalau laki-laki tetap penekanannya wajib di masjid, cuman sunnahnya dianjurkan di rumah. Bahkan ada hadis Nabi SAW ya, yang mulia sekali tentang keutamaan sholat sunnah yang dikerjakan di rumah. Nah itu hadis yang setelahnya. Saya bacakan ya. Adapun sholat-sholat wajib tersebut maka wajib dilakukan di masjid bagi laki-laki. Kecuali ada uzur, sakit, hujan deras dan seterusnya. Rasulullah SAW bersabda, tatawu'ir rajuli fi baiti yuridu ala, atau yazidu, maaf saya ulangi, tatawu'ir rajuli fi baiti yazidu ala tatawu'ihi indan nasi kafadli salatir rajuli fi jama'atin ala salatihi wahdah. Salat tatawu atau salat sunnah laki-laki di rumahnya melebihi pahala amalan tatawu di hadapan manusia sebagaimana keutamaan salat seorang laki-laki secara berjamaah atas salatnya sendiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan disahihkan. Jadi saya jelaskan hadis ini. Kalau orang sholat sendiri dapat 1 pahala, ibu-ibu sekalian ya. Kalau sholat berjamaah dapat berapa? 25 kali lipat. Begitu disebutkan dalam hadis ya, 25 kali lipat. Itu kalau sholat wajib. Maka kalau orang sholat wajib berjamaah di masjid, terutama laki-laki, itu 25 kali lipat dibandingkan dia sholat di rumahnya sendirian. Tapi kalau sholat sunnah dibalik. Kalau dia kerjakan di masjid, pahalanya 1. Kalau dia kerjakan di rumah 25. Kalau sholat sunnah terbalik. Kalau sholat wajib sekali lagi, laki-laki kerjakan berjamaah di masjid, dia dapat 25 kali lipat. Ya. Tapi kalau sholat sunnah terbalik, kalau dia kerjakan di rumahnya, apalagi dalam kondisi sendirian, atau dia hanya sama istri sama anak-anaknya, itu 25 kali lipat. Nah ini mungkin banyak luput dari orang-orang. Mirip juga mungkin saya tambahkan informasi tentang pahala orang yang hidup di padang pasir, Bapak Ibu sekalian, sendirian. Kayak para pengembala kambing, orang-orang Badui ya. Mungkin kalau kita di pedesaan kita, saya pernah lihat cukup banyak di pedalaman sekali, di gunung-gunung. Mungkin rumah itu berjarak-jarak jauh-jauh gitu kan. Dan tidak banyak komunitas di kampung tersebut. Ini kalau mereka dalam kondisi sendirian, lalu diiqomahkan, masuk waktu sholat dia iqomah dan dia sholat, maka pahalanya sama dengan 50 kali lipat dibandingkan tempat lain. Jadi kayak pengembala kambing pergi ke padang pasir, dia sendirian, pas tiba waktu sholat, lalu dia sholat. Karena tidak ada orang yang bisa diajak berjamaah, maka dia sholat sendiri. Karena dia tidak ingin kehilangan sholat di awal waktu. Ini pahalanya sama dengan 50 sholat di tempat lain gitu ya. Karena dia tetap menghidupkan
sholat di saat itu. Adapun bagi wanita, kata penulis, semakin ke dalam tempat sholatnya di bagian rumahnya, maka semakin utama. Berbeda dengan laki-laki, kalau dia makin keluar expose, sholat wajibnya berjamaah di masjid lebih besar pahalanya. Perempuan justru makin tertutup, makin di tempat ibu datang, tempat yang paling terdalam di rumah kita. Misalnya, rumah ini ada ruang tamu, ada ruang makan, ada ruang keluarga misalnya, ada ruang tidur. Kita masuk ke ruang tidur yang paling terdalam, itu lebih afdal, lebih besar pahalanya. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, khairu sholatin nisa'i fi ka'ri buyutihinna. Sebaik-baik sholat kaum wanita yaitu di bagian paling dalam dari rumahnya. Diriwayatkan oleh At-Tabarani. Dari sini kita bisa lihat bahwasanya amalan yang harus dihidupkan yang pertama di rumah dari syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Dan perlu juga kita tambahkan hukum, kalau ibu suaminya sholat di rumah, sholat di masjid, atau saudaranya, atau anaknya, siapalah laki-laki yang bersama kita di rumah, yang mereka dalam mahram, ya, kalau mereka ke masjid, ibu bisa bilang sama dia, nanti kalau pulang dari masjid tolong imami saya lagi. Dia boleh mengerjakan 2 kali sholat. Tapi sholat keduanya itu sudah sunnah bagi dia. Ini terjadi hukumnya karena pernah satu kali ada seorang sahabat telat datang sholat. Kemudian kebetulan Nabi SAW dan sahabat yang lain sudah selesai salam. Dia datang sendiri mau sholat. Sebelum dia takbiratul ihram, Nabi SAW sempat tahan dia. Lalu beliau bersabda kepada sahabat-sahabat yang ada di masjid tersebut, siapa yang mau bersedekah untuk saudaranya ini? Maksudnya dia sholat berjamaah sama orang ini, jangan dia sholat sendiri. Maka Abu Bakar pun berdiri, padahal Abu Bakar baru saja selesai sholat bersama Nabi SAW. Di sini sholat Abu Bakar yang kedua, dengan jenis sholat yang sama, itu sudah menjadi hukumnya sunnah. Tapi dibolehkan oleh Nabi SAW karena dia menemani saudaranya agar tidak sholat sendirian. Makanya suami yang sudah sholat di masjid, anak misalnya, saudara misalnya, paman misalnya, siapalah yang satu rumah, sepupu tidak masuk dalam mahram ya. Jadi yang mahram saja mereka boleh kembali kemudian mengimami kita. Juga beranjak daripada riwayat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu di mana beliau seringkali sholat bersama Nabi SAW di masjid. Kemudian setelah itu beliau pulang ke kaumnya mengimami kaumnya lagi. Jadi sholat 2 kali. Menjadi imam yang kedua karena kaumnya belum ada yang punya kapasitas hafalan dan bacaan seperti Mu'adz. Ini hukumnya sudah sunnah bagi Mu'adz, tapi boleh dikerjakan. Sama berarti hukumnya misal ibu kebetulan pas mau sholat duhur di rumah satu waktu misalnya, ibu punya anak perempuan gadis di rumah, kebetulan dia sudah sholat. Ibu belum sholat, ibu masih bisa bilang bersama ke dia, tolong temani ibu sholat lagi nak. Dia boleh sholat lagi. Atau kebalikannya, misalnya dia baru mau sholat anak ibu sudah sholat. Ibu bilang sini ibu temani nak, sholat lagi misalnya. Nah itu boleh, supaya tidak sholat sendirian. Tujuannya untuk mendapatkan pahala ekstra tentunya. Nah ini semua contoh-contoh sholat yang bisa dihidupkan. Juga tambahannya di poin ini, ibu usahakan setiap sholat bisa pindah di beberapa titik di rumah. Jadi kayak misalnya ibu sholat sekarang di titik di sebelah ranjang sebelah kanan misalnya. Nanti sholat yang setelahnya di sebelah kiri ranjang. Mungkin setelah itu di bagian kaki ranjang. Mungkin setelahnya mungkin kalau ada jarak antara kepala ranjang dengan dinding mungkin bisa sholat di sana. Contoh saja, mungkin yang punya macam-macam lah, walk-in closet dan apalah model-model di kamar kita. Dan ada space untuk bisa sholat menghadap kiblat, sholat aja karena tempat-tempat yang kita sholat ini bisa menjadi saksi pada hari kiamat. Walaupun mayoritas waktu ibu sholat di satu titik. Misalnya ibu memang selalu meletakkan sejadah di sebelah kanan ranjang. Ya udah gak masalah. Tapi usahakan semua sudut rumah itu ibu pernah sholat. Sekali di ruang tamu, sekali di kamar anak, sekali di dekat meja makan. Karena dalam hadis disebutkan semua itu akan menjadi saksi pada hari kiamat. Ya, makanya dianjurkan kalau kita sudah sholat wajib aja, sholat sunnahnya pindah ke sebelahnya pun cukup. Yang penting pindah gitu ya. Dan ini akan menjadi saksi hari kiamat. Saya tidak bisa lupa Dr. Tariq Hafidhahullah, salah satu dosen kami dulu di Madinah. Waktu itu saya masih SMA. Ya. Beliau sempat datang ke Indonesia dan sempat ke kota Makassar waktu itu. Saya masih bolak-balik di Makassar liburan dari kampus Madinah dulu. Walaupun waktu itu masih SMA tapi dalam kampus kami tinggal satu asrama sama teman-teman yang sudah kuliah. Tahun 90-an.
Waktu itu sempat saya sambut beliau di rumah nenek kami di Makassar. Awal sekali dia duduk di sofa di ruang tamu, dia bilang, Khalid tolong kasih saya space untuk sholat. Saya pikir Syekh ada sholat tertentu yang dia mau kerjakan. Waktu itu kebetulan waktu duha. Pikir dia mau sholat duha gitu kan. Kemudian dia sholat. Habis sholat saya sempat tanya. Dan ini perlu kalau ada seorang alim mengerjakan sebuah perbuatan dan kita tidak tahu dasarnya. Ada baiknya kita bertanya. Ya. Atau teman-teman di pengajian misalnya. Ibu melihat ada satu teman pengajiannya. Kok dia habis sholat zikirnya lama banget misalnya. Atau dia membuka aplikasi Al-Quran dan dia sedang baca. Atau apalah kegiatan kebaikan. Tidak ada masalah yang kita tanya gitu kan. Maaf saya mau tanya tadi apa yang dibaca ya kan. Atau apa program dalam Al-Quran, program Al-Quran, kenapa kok baca Al-Quran? Bertanya seperti ini penting, karena mungkin mereka punya dalil dalam mengerjakan itu, dan akhirnya menambah informasi buat kita. Gitu kan? Berapa banyak orang yang mendapatkan banyak manfaat dari hal-hal seperti ini karena bertanya. Waktu itu saya tanya, akhirnya Dr. Tariq mengatakan, saya tanya, Syekh, Anda sholat apa tadi? Terus dia mengatakan, saya sholat tatawu. Tatawu ini kayak sholat tambahan bu. Ya, sunnah tambahan ya. Jadi ibu misalnya ini habis kajian nih, contoh ini saja ya, habis kajian begini, kebetulan sudah bubar, ibu melihat ibu masih ada wudhu, masih menunggu asar cukup lama, lalu ibu ingin sholat 2 rakaat pendekatan diri kepada Allah saja, namanya tatawu. Diniatkan dalam hati hanya pendekatan diri kepada Allah, langsung hadap kiblat, takbir, sholat saja. Ini sholat tambahan. Ini mirip dengan puasa tambahan juga ada. Pernah kami sampaikan hadis itu, saya ingatkan lagi. Nabi SAW pernah pulang ke rumah, lalu menemui Aisyah dan bertanya, wahai Aisyah, apakah kalian punya makanan untuk sarapan? Kata Aisyah, tidak ada ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kalau begitu hari ini saya puasa. Nah ini bukan hari Senin, bukan hari Kamis. Karena dalam riwayat-riwayat lain disebutkan Nabi setiap kali Senin Kamis itu udah nggak pakai tanya lagi. Dia langsung puasa. Beliau langsung puasa. Termasuk puasa yang tidak pernah ditinggalkan gitu ya. Dalam puasa sunnah. Nah ini berarti menandakan bukan hari sedang puasa. Tapi karena Nabi SAW dia di rumahnya nggak ada makanan, ya udah dia puasa saja. Gitu. Ini namanya puasa tatawu. Ini contohnya gitu ya. Nah ini kita bisa lakukan sholat tambahan seperti ini. Jadi dia sempat bilang juga sama saya, Dr. Tariq bilang hafizahullah, saya juga berharap mudah-mudahan tempat ini menjadi saksi buat saya hari kiamat. Subhanallah memang berjalan mungkin setahun atau 2 tahun setelah beliau datang, beliau tidak datang lagi di kota Makassar itu, rumah itu dijual karena mau dibagi warisan. Karena ini punya nenek dulu, jadi orang tua kami dan saudara-saudaranya membagi warisan tersebut. Akhirnya dibeli oleh seseorang, lalu dibongkar semua rumah itu. Jadi maksudnya memang semua yang dulu ada di bangunan tersebut itu sudah terbongkar dan sudah tidak bisa lagi menjadi saksi memang kalaupun beliau datang gitu ya. Makanya peluang-peluang itu sangat baik sekali untuk kita mampir di rumah keluarga, lagi silaturahim keluarga. Kita masih ada wudhu, mampir aja sebentar, bisa nggak? Saya mau sholat sebentar. Sholat aja 2 rakaat. Niat sholat wudhu kah, sholat taubat kah, sholat mendekat diri kepada Allah. Kita nggak tahu apakah kita akan kembali ke rumah itu atau tidak. Mungkin rumah itu nanti dijual, sudah tidak lagi punya kerabat kita nggak bisa lagi menjadikannya saksi hari kiamat. Itu kan poin yang sangat baik ya. Dan tadi kalau masalah bertanya, sering bertanya tentang kebaikan-kebaikan, apa saja orang kerjakan selama itu baik, nggak apa-apa kita bertanya dengan santun. Ini dicontohkan oleh 2 orang tabi'in yang sangat masyhur. Namanya Abdullah bin Mubarak dengan Fudail bin Iyad. 2 orang ini bu, ya dua-duanya sangat terkenal soleh sekali. Jadi kalau ibu baca tentang tabi'in atau mau cari tahu salah satu generasi tabi'in yang belajar dari sahabat yang soleh-soleh ini, cerita hidupnya mereka itu semua tentang kematian, surga, neraka, tentang masalah keimanan, ilmu yang bermanfaat gitu. Maka pasti tidak luput nama Abdullah bin Mubarak dengan Fudail bin Iyad. Salah satu yang mereka buat program harian bu. Sepakat nih, sholat subuh mereka ketemu di masjid mana, di Irak waktu itu ya, di masa itu. Nanti duhur, asar, maghrib mereka pisah tempat. Mereka pisah masjid. Sudah sepakat. Misalnya si Abdullah bin Mubarak sholat di masjid 1, 2, 3. Fudail bin Iyad sholat di masjid 4, 5, 6. Nanti isya mereka ketemu lagi. Tujuannya di 3 waktu sholat ini, di duhur, asar, maghrib ini, mereka cari pengalaman-pengalaman spiritual atau keimanan yang mungkin mereka belum kerjakan. Contoh, ada orang antara azan dan iqamah, dia bisa sholat tepat 4 rakaat sebelum duhur misalnya, kemudian dia juga sempat berdoa.
Maka didatangi oleh Abdullah bin Mubarak ditanya, kamu tadi baca doa apa? Apa yang kau minta sama Allah? Bisa nggak berbagi dengan saya? Ada orang berzikir misalnya, ada orang baca Quran, ada orang yang apalah ya, dia pakai pakaian yang khusus misalnya, yang rapi lebih rapi lebih daripada umumnya orang dalam sholat. Dia semua itu ditanya. Nanti Isya mereka ketemu baru saling berbagi. Tadi saya ketemu ini loh, tadi saya ketemu ini loh. Jadi pengalaman 3 waktu sholat itu dijadikan sebagai momentum untuk menambah iman mereka di waktu Isya. Besok mereka ulangi lagi lusa. Begitu mereka lakukan program-program mereka. Nah ini termasuk poin yang sangat baik gitu ya. Siapa tahu pada saat ibu datang ke rumah keluarga, lalu ibu pamit mau sholat di satu titik, mungkin dia belum tahu hukumnya. Lalu dia tanya, ibu bilang saya dengar di pengajian begini. Mungkin dia ajarkan, dia terapkan, ibu dapat pahala dia. Mungkin dia ajarkan kepada anaknya dan suaminya, lalu kemudian diterapkan. Berapa banyak pahala yang kita tidak pernah sangka ternyata mengalir dengan luar biasa. Mengalir dengan luar biasa. Saya tidak tahu ibu pernah dengar cerita ini atau belum, tapi saya ingin berbagi saja. Kalau sudah pernah kita cuma mengingat kembali, karena ilmu itu makin diingat-ingat makin bagus. Ada kisah tentang Abu Hanifah rahimahullah. Abu Hanifah ini salah dari 4 mazhab bu ya. Karena ada mazhab Abu Hanafiyah, ya, pendirinya Abu Hanifah. Kemudian ada Malik, ya, dikenal dengan mazhabnya Malikiyah, Imam Malik. Ini gurunya Imam Syafi'i, ada Imam Syafi'i yang dikenal dengan Syafi'i, dan ada Imam Ahmad dikenal dengan Hanabilah. Nah Abu Hanifah ini bilang, saya pernah belajar 5 hukum berhubungan dengan masalah cukur ya, tahallul pada saat selepas umrah, itu dari seorang tukang cukur. 5 hukum, padahal dia imam madhab. Masa dulu karena tidak ada kamera, orang tidak tahu. Kalau sekarang kan kita mau cek fotonya ulama siapa di seluruh dunia ini, bisa kita cek. Kita cengar searching di Google ulama terkenal di Amerika, mungkin keluar semua nama-namanya, foto-fotonya. Masa dulu orang tidak tahu, orang cuma kenal nama. Abu Hanifah ini satu kali selesai sa'i, dia mau tahallul, dia datang kepada seorang tukang cukur. Lalu kemudian dia negosiasi bu, dia mengatakan berapa cukurannya. Tukang cukur itu tiba-tiba mengatakan, ini adalah ibadah, kenapa kau negosiasi sama saya? Udah kasih saja yang kau mau. Maka kata Abu Hanifah, dari sini saya belajar hukum fikih 1. Artinya kalau emang ibadah ngapain negosiasi gitu kan? Itu salah satu bagian daripada ketakwaan kita kepada Allah SWT. Ibu kalau mau terapkan sebuah hukum, ada namanya fatwa, ada namanya takwa, ya. Kalau fatwa itu ibu tanya hukum supaya ibu cari mana yang paling ringan buat ibu misalnya. Kalau takwa memang ibu selalu mau cari yang terbaik, mana yang paling afdol. Itu sudah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada lagi negosiasi masalah ini. Abu Hanifah tersentuh, iya ya. Masa cukur berapa sih? 10 real, 15 real kalau sekarang ya. Zaman dulu mungkin lebih murah lagi. Terus harus negosiasi padahal ini penutupan ibadah gitu. Terus dia bilang, itu yang pertama. 5 hukum ya. Hukum yang kedua dia bilang, waktu saya sedang duduk mau dicukur sama dia, saya memberikan sisi kiri kepala saya. Maka tukang cukur itu mengatakan, semoga Allah merahmatimu. Sunnah Nabi SAW adalah sisi kanan. Nabi suka semuanya memulai dengan sisi kanan. Kenapa kau berikan sisi kirimu? Kata Abu Hanifah, saya belajar hukum yang kedua. Emang benarnya harus mulai sisi kanan kalau kebaikan-kebaikan gitu kan. Karena dikatakan dalam hadis yang sahih, karena Nabi SAW yuhibbut tayammun. Nabi SAW suka sekali dengan sisi kanan. Pakai sendal, pakai pakaian, semua sisi kanan. Sisi rambut, semua sisi kanan dulu gitu. Kecuali maaf orang kalau lagi bersuci, membersihkan diri, cebok, itu mungkin ya. Tapi kalau ini selalu Nabi SAW ke sisi kanan. Dia bilang saya keluarkan ini faham sebuah hukum yang kedua. Hukum yang ketiga dia bilang, sambil saya dicukur rambut saya, kemudian saya sambil diam. Tukang cukurnya mengatakan, semoga Allah merahmatimu. Kenapa kau diam? Ini lagi ibadah. Ini nusuk. Nusuk itu kayak manasik ya. Nusuk ini satuan rangkaian daripada ibadah. Kamu belum menyelesaikan ibadah kamu, masih tahallul. Kenapa diam? Berzikirlah kepada Allah. Kata Abu Hanifah, saya dapat hukum yang ketiga. Daripada orang tahallul diam, zikir saja, istighfarkah, tasbihkah, takbirkah. Kemudian dia bilang setelah selesai itu, yang keempat, saya pas sudah selesai membayarnya, dia sempat nanya kepada saya. Waktu itu saya sudah mau pergi. Mau kemana kamu?
Dia bilang saya mau, kata Abu Hanifah bilang saya mau pergi, gitu kan. Saya sudah mau pergi. Kata tukang cukurnya, kenapa kau pergi begitu saja? Ini baru selesai, ini penyempurnaan ibadah kamu. Harusnya kamu berdoa. Artinya selepas tahallul pun berdoa gitu ya. Ini bagian-bagian hukum yang Abu Hanifah penasaran. Setelah selesai semua itu pun Abu Hanifah sempat pergi lalu dia bertanya-tanya. Ini orang dari wajahnya bukan seorang alim. Kalau alim gak bakal duduk cukurin orang di situ, pasti dia duduk di masjid ngajar. Ini ada sesuatu nih. Dia kembali lagi lalu dia mengatakan, Abu Hanifah bilang sama tukang cukur tadi, dari mana semua tadi yang kamu ajarkan kepada saya itu? Apa kata dia, tukang cukurnya? Saya pernah mencukur Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah seorang alim besar di Mekah, muridnya Abdullah bin Umar. Dia bilang saya pernah mencukur Atha bin Abi Rabah dan dia melakukan itu. Semua apa yang saya ajarkan kepada kamu. Bayangkan ya, efek orang soleh tadi ini, Atha bin Abi Rabah datang, dia tidak ajarin orang, tapi dia melakukan sikap itu karena orang tahu dia seorang alim, orang ngikutin sikapnya. Lalu tukang cukur itu selalu mengajarkan kepada siapapun yang sedang cukur dengan dia. Dan salah satunya yang belajar dari situ adalah Abu Hanifah. Abu Hanifah ini bisa saja belajar langsung dari Atha bin Abi Rabah, tapi dia bisa mendapatkan ilmu itu dari tukang cukurnya. Ini contoh manfaat yang luar biasa. Jadi tidak ada salahnya ibu bertanya. Jangan diam gitu ya. Ada teman-teman kita dermawan sekali. Tanya, apa motivasinya? Kenapa kok kamu tuh baik sekali sama orang? Mungkin dia sebutkan ke ibu sebuah hadis yang membuat ibu berubah. Ibu yang jadi rajin bersedekah, lebih semangat lagi dari sebelumnya misalnya. Atau majelis taklim begini, apa yang motivasi? Kenapa mau adakan majelis taklim? Mungkin ibu dapat jawaban dari yang membuat majelis taklim. Mungkin oh karena ini, karena itu. Mungkin ibu kita tidak terfikir sebelumnya. Misal contoh. Atau apalah semua kegiatan-kegiatan, ada orang bolak-balik umroh dan haji, ada orang ini dan itu bakti sama orang tuanya, ada orang yang selalu membuat program sedekah harian yang dijadikan target misalnya orang-orang yang butuh, orang-orang miskin di pelosok mana, semua itu bisa menjadi program-program tambahan kita. Nah ini diantaranya. Jadi poin yang pertama dalam masalah menerapkan syariat di rumah yaitu sholat. Usahakan ibu hidupkan sholat ya. Bahkan ibu kalaupun lagi berhalangan, ibu tidak sholat, ibu bisa tetap dapat pahala sholat dengan cara menghidupkan sholat itu di rumah. Ingatkan suami, ingatkan anak. Ya, ibu siapkan fasilitasnya, sejadahnya misalnya, atau pakaian sholatnya. Ibu kalau lagi istirahat, misalnya keluarga lagi istirahat, ibu bangunkan 10 menit, 15 menit sebelum azan misal. Contoh, nah seperti itulah. Kemudian selanjutnya di situ, selain sholat di rumah dikatakan agar orang lain tidak menjadi imam di rumahnya dan seseorang tidak boleh duduk di tempat yang biasa diduduki oleh pemilik rumah kecuali dengan izinnya. Ini juga diantara poin yang dianjurkan ya. La ya'ummar rajulu fi sultani wa la yujlasu ala takrimatihi fi baiti illa bi'idni. Tidak boleh seorang laki-laki diimami di wilayah kekuasaannya dan tidak diduduki atas kemuliaannya atau tempat duduknya di rumahnya kecuali dengan izinnya. Hadis ini diriwayatkan oleh ya, Tirmidzi. Yang ingin dititik beratkan oleh penulis di sini, ibu kalau ada tamu, ya, misal sofa ibu itu, ini contoh saja ya, 1, 3, 2 itu kan biasa kalau standar kita beli sofa kan. Ada 1 seat, ada 2 seat, ada 3 seat biasanya gitu kan. Contoh, ibu memang biasa menjamu tamu-tamu ibu-ibu yang lain, memang ibu duduk di kursi yang 1. Ada juga orang memang saya biasa bertamu di rumahnya, dia suka duduk yang 2. Dia duduk di tengah-tengah, dia sendiri. Entah kenapa, mungkin dia merasa nyaman. Ada orang yang juga 1. Nah ibu usahakan terapkan juga hukum ini, syariat ini, kalau ada tamu, ibu duduk duluan, baru ibu persilahkan tamu. Atau ibu memang sudah memblok kursi yang memang ibu akan duduk. Kan gitu. Nah itu poin penting. Nah ini kalau kita hubungkan dengan masalah tamu, kita menyambut tamu ya. Dan usahakan jangan lebih dari 3 kali mereka ucapin salam. Kalau ibu memang mau menyambut tamu itu, di salam pertama, kalau masih bisa sambut. Atau yang kedua, atau maksimal yang ketiga. Karena sunnahnya Nabi SAW itu kalau sudah 3 kali kita bel rumah orang gak dibuka, kita pulang ya. Itu gak boleh maksain diri terus bel sampai 10 kali ya. Udah kalau 3 kali kita bel, orang yang gak jawab, sunnahnya kita pulang gitu kan.
Ya, karena itu pernah terjadi di masa Umar radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu itu membuka dirinya di siang hari khusus untuk masyarakat yang mau berkeluh kesah. Ya, beliau sebagai raja waktu itu di masa kerajaannya dari tahun 13 sampai tahun 23 Hijriah, salah satu perbuatan baik Umar radhiyallahu anhu, beliau selalu buka rumahnya karena waktu itu tidak ada istana raja. Beliau pun tidak ingin dibangunkan istana gitu ya. Maka beliau buka rumahnya, siapa saja yang punya keluh kesah bisa datang menyampaikan. Satu waktu ada satu orang sahabat dari Ansar yang datang, kemudian dia salam di rumah Umar dan Umar lagi sholat sunnah. Maka Umar belum menjawabnya. Setelah 3 kali orang itu salam, tidak ada jawaban, orang itu pergi. Maka Umar pun keluar lalu tanya tetangganya, siapa yang datang tadi? Mereka bilang si fulan. Maka Umar bilang panggil dia. Bagaimana bisa dia pergi sebelum saya izinkan? Karena waktu itu Umar sebagai pemimpin. Dan waktu ini adalah waktu memang untuk berkeluh kesah. Silakan menyampaikan permasalahan apa. Dan Umar tidak mau dihisab sama Allah hari kiamat hanya karena ada masyarakatnya yang sedang tertindas. Gitu. Maka dipanggillah orang tersebut. Kebetulan ini sahabat Nabi dari Ansar. Umar mengatakan, apa yang membuatmu melakukan perbuatan tadi? Kenapa kamu datang salam 3 kali? Belum saya jawab. Saya tadinya memang lagi sholat, niatnya nanti habis sholat baru saya jawab, kamu sudah pergi. Maka kata orang tersebut, karena saya mendengarkan Nabi SAW mengatakan, siapa yang bertamu ke rumah saudaranya dan dia sudah izin 3 kali tapi belum diizinkan, maka pulanglah. Kata Umar, siapa yang menjadi saksi? Karena Umar tidak pernah dengar hadis itu. Maka sahabat itu menunjuk si fulan, kebetulan masih pada hidup semua di masa itu. Maka Umar pun akhirnya memahami kalau ada hadis yang seperti ini, ya. Jadi memang ini bagian daripada hal yang perlu digarisbawahi. Di sini penulis mengatakan setelah menulis hadis tadi, maksudnya tidak boleh maju untuk menjadi imam atas tuan rumah, meski sebetulnya orang lain lebih baik bacaannya daripadanya, atau orang yang memiliki kekuasaan seperti tuan rumah atau imam tetap masjid. Demikian pula seseorang tidak boleh duduk di tempat khusus tuan rumah, baik itu kursi atau kasur kecuali dengan izinnya. Jadi di poin yang kedua dalam syariat diterapkan di rumah ini Bu, ada 2 hal ya. Tidak boleh menjadi imam di rumah orang. Kecuali memang tuan rumahnya yang mengizinkan. Misalnya ibu-ibu lagi pada sholat berjamaah tadi misalnya, nggak boleh langsung menjadi imam kecuali sudah izin tuan rumahnya. Nah, mungkin kalau di sini mungkin yang mengundang misalnya gitu kan. Kalau memang dia mengatakan tuan rumahnya mengatakan nggak masalah, siapa yang menjadi imam silahkan maju, ya udah dia persilakan. Walaupun yang mau jadi imam ini bacanya lebih bagus, tetap tuan rumah lebih pantas. Nah itu salah satu syariat Nabi SAW. Begitu juga di masjid. Misalnya saya masuk masjid, walaupun saya tahu misalnya bacaan saya lebih banyak dari imam itu, nggak boleh saya langsung nyelolong jadi imam, karena dia sudah imam tetap di situ. Ya, walaupun dia cuma baca surah-surah pendek, sebatas hafalan dia secukupnya, tetap dia lebih pantas untuk jadi imam di situ. Nah itu bagian daripada hal yang disinggung oleh penulis tadi. Kemudian yang kedua berhubungan tadi masalah tempat duduknya, nggak boleh didudukin gitu ya. Nah, ada baiknya ibu kalau bertamu ke rumah seseorang, ibu tanya. Kalau misalnya tuan rumahnya mengatakan silakan masuk, ibu masuk. Dia baru dipersilakan masuk, belum dipersilakan duduk Bu ya. Nanti kalau ibu sudah masuk dalam pintu, kemudian dikatakan silakan duduk misalnya. Itu pun adabnya ibu tanya, saya duduk di mana, gitu ya. Karena jangan sampai yang kita dudukin kursi dia. Nah ini yang disinggung dalam poin ini tadi, sesuai dengan hadis Nabi SAW. Yang ketiga, penerapan syariat di rumah yang perlu diperhatikan adalah izin. Kita baca dulu ayatnya supaya lebih jelas yang dimaksud izin itu seperti apa. Dalam surah An-Nur ayat 27 sampai 28 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'zana lakum wa in qila lakum irji'u farji'u wa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu selalu ingat, jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu kembalilah, saya jangan masuk ya.
maka hendaklah kamu kembali, itu lebih bersih bagimu, dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam surah Al-Baqarah 189, wa'tul buyuta min abwabiha, dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya. Jadi kalau kita baca ayat ini, yang sedang disinggung oleh penulis adalah kalau ibu bertamu ke rumah orang, tadi sempat kita singgung itu ya, maka harus seizin tuan rumah. Jadi nggak usah datang buat kejutan orang, gitu ya. Karena belum tentu dia mau terima tamu di saat itu. Ya. Mungkin dia lagi ada masalah sama suaminya, mungkin dia lagi ada masalah dengan ibunya, mungkin dia ada masalah sama anaknya, mungkin lagi nggak mood untuk terima tamu, gitu kan. Lalu tiba-tiba kita datang, mau duduk, buang-buang waktu, ngobrol, mau makan, mungkin dia tidak siap untuk itu. Jadi ada baiknya izin, sampaikan dulu. Saya mau bertamu hari Sabtu bisa nggak? Gitu kan? Dan tidak usah suudzon ya. Kalau dia bilang, oh maaf saya nggak bisa, ini buat acara atau memang tidak mau sambut saya atau apa saja, itu syaitan semua, nggak boleh. Ya udah, sebagaimana kita tidak mau diganggu pada saat kita lagi kurang mood dan kurang nyaman, maka begitu juga dengan orang-orang, ya. Makanya kita dianjurkan dalam hadis-hadis Nabi SAW melakukan sesuatu apa yang buat orang lain, apa yang kita suka buat diri kita, ya. Orang atau tidak boleh kita melakukan sesuatu yang kita tidak suka juga buat diri kita. Ya, ini termasuk bagian itu. Jadi kita izin di sini. Ini firman Allah sudah jelas dalam surah An-Nur. Saya ulangi ya. Hai orang-orang beriman, berarti yang dipanggil orang-orang beriman saja. Ya. Janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin. Sekarang bisa telepon, bisa WA dulu ya. Jadi nggak usah tiba-tiba kebetulan lewat main mampir. Ya ini kebetulan saya lewat tadi saya mampir. Mungkin orang lagi kurang pas untuk menerima tamu ya. Dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka jangan juga kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Walaupun lagi tidak ada penghuni rumahnya, ini kan rumah teman saya nggak apa-apa, main masuk, minum, duduk di ruang tamu orang, tuan rumahnya nggak ada. Nah ini untuk apa manfaatnya gitu ya? Lebih baik ibu pergi ke restoran, kemana? Yang jelas-jelas ibu bisa bayar dan tidak masuk kena hukum ini. Karena ini berhubungan dengan hukum di rumah gitu ya. Dan jika dikatakan misalnya ada tuan rumah mengatakan maaf ya saya sudah mau istirahat. Itu jangan bilang kamu cepat-cepat mau tidur. Terus maksain orang ngobrol. Nggak bisa. Ya, kalau tuan rumahnya sudah mengatakan atau menyinggung dengan bahasa-bahasa kiasan pun pulanglah gitu kan. Itu lebih baik dikatakan lebih suci dan lebih bersih bagimu. Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di masa Nabi Muhammad SAW pada saat beliau baru saja menikah, sehingga saya sama Sofia binti Huyai radhiyallahu anha atau sama Zainab tepatnya, sama Zainab mantan istrinya anak angkat beliau Zaid ibn Haritha. Setelah cerai sama Zaid dinikahi oleh Nabi SAW karena Allah ingin mengeluarkan sebuah hukum di situ bahwasanya boleh orang menikah dengan mantan pasangan anak angkatnya karena itu bukan mahram. Ya, Zaid ibn Haritha anak angkat Nabi. Setelah cerai sama istrinya Zainab, maka Allah nikahkan Allah dengan Zainab. Nah waktu menikah dengan Zainab rupanya ada banyak sahabat masih duduk ngobrol-ngobrol di ruang tamu Nabi. Padahal ini pengantin, orang mau duduk ngobrol sama pasangannya. Akhirnya Allah SWT turunkan firman-Nya menegur masalah itu. Sesungguhnya Nabi itu hanya malu mengomong sama kalian, tapi Allah tidak malu menyampaikan kebenaran. Itu contohnya, adab-adabnya itu ya. Kita kalau bertamu ke rumah orang, ibu-ibu sekalian, kalau ada hajat, sampaikan hajat kita. Selepas hajat, kita pergi, gitu kan. Kalau kita lagi diundang datang, oke, kita pun harus ada batasan waktu. Karena orang pasti punya waktu juga untuk istirahat, untuk ganti pakaian, dan segala macam gitu ya. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga, yang keempat tepatnya, yang harus dilakukan di rumah, boleh masuk ke dalam rumah kosong, dalam kurung yang tidak berpenghuni, dengan tanpa izin manakala orang yang masuk tersebut memiliki barang di dalamnya. Misalnya rumah yang diperuntukkan bagi tamu. Misal kita datang ke satu perkampungan, ada rumah di situ, rumah itu sudah tidak ada penghuninya. Ya. Atau mungkin seperti kasus sekarang di Gaza ya, kan dibombardir segala macam. Pemiliknya itu banyak yang meninggal di situ. Ya, saya dapat informasi di sana, ya mereka terlihat tulang-tulangnya, karena memang rumahnya dirubuhin dan pemiliknya meninggal semua satu keluarga. Gak ada pemiliknya, ada sisa-sisa puingnya. Ya. Sekarang kalau ada orang lewat, dia ada hajat mau istirahat sebentar, di tempat-tempat seperti ini gak ada masalah, karena sudah tidak dianggap ada penghuni.
Nggak ada pemiliknya itu, gitu kan? Karena semuanya sudah meninggal. Contohnya, dikatakan dalam surah An-Nur ayat 29, "Laisa 'alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghaira maskunatin fiha mata'un lakum wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun." Tiada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak disediakan untuk didiami, dan di dalamnya ada keperluanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Selanjutnya yang kelima, tidak mengapa makan di rumah kerabat dan rumah teman-teman serta di rumah orang lain yang kita memiliki kuncinya, jika mereka tidak membenci hal tersebut. Nah ini kalau misalnya kita dititipin kunci di ini ya rumah saya lagi mau safar nih sekeluarga, tolong dititipin kuncinya ya. Kalau ada makanan, minuman silahkan, atau sesekali mau nginap silahkan. Ya udah itu berarti kita nggak masalah. Ya tapi ada izin ini dulu ya. Kalau tidak ada izin ini jangan habisin kulkas orang ya. Atau sengaja datang cobain ini ranjangnya lebih enak dari ranjang saya misalnya. Contoh-contohnya saja ya. Dalam surah An-Nur ayat 61 Allah berfirman, "Laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun wala 'alal maridi haraj wala 'ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum aw buyuti abaikum aw buyuti ummahatikum aw buyuti ikhwanikum aw buyuti akhawatikum aw buyuti amamikum aw buyuti ammatikum aw buyuti akhwalikum aw buyuti khalatikum aw ma malaktum mafatihahu aw sadiqikum laisa 'alaikum junahun an ta'kulu jami'an aw ashtata." Tidak ada halangan bagi orang yang buta, orang yang pincang, orang yang sakit, dan tidak pula bagi dirimu sendiri makan bersama-sama mereka di rumah kamu sendiri atau di rumah bapak-bapakmu atau di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudaramu yang perempuan, di rumah saudara bapakmu yang laki-laki, paman, di rumah saudara bapakmu yang perempuan, tante dari ayah, di rumah saudara ibumu laki-laki, dan di rumah yang kamu miliki kuncinya, atau di rumah kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendirian. Jadi saya sudah bilang kalau dititipin ya, ini rumah saya mau safar, silakan kalau mau makan, mau minum gitu misal contoh. Nah itu. Kemudian selanjutnya yang keenam kayaknya ini ya. Yang 1, 2, 3, 4, 5, yang keenam. Melarang anak-anak dan pembantu masuk ke dalam kamar tidur ibu bapak tanpa izin pada waktu-waktu istirahat. Nah ini waktu istirahat malam, siang hari ya. Yaitu sebelum sholat subuh, ini waktu malam. Waktu tidur siang, biasanya dikenal dengan kailula, kayak kita duhur asar. Setelah sholat isya, ini biasanya umumnya orang suami istri sudah masuk dalam kamar ngobrol masalah-masalah mereka. Karena ditakutkan pandangan mereka akan tertumpuk pada pemandangan yang tidak sesuai. Jika melihat sesuatu tanpa sengaja pada selain waktu tersebut, maka hal itu tidak atau masih bisa ditolerir atau dimaafkan. Sebab mereka adalah orang-orang yang bercampur satu rumah dan melayani sehingga sulit untuk menghindari hal tersebut. Allah berfirman di dalam surah An-Nur ayat 58. Yang bunyi ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum thalatha marrat min qabli salatil fajri wa hina tad'una thiyabakum minadh dhahirati wa min ba'di salatil isya thalathu awratin lakum laisa 'alaikum wala 'alaihim junahun ba'dahun tawafuna 'alaikum ba'dukum 'ala ba'd kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat wallahu 'alimun hakim. Hai orang beriman, hendaklah budak-budak lelaki dan wanita yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balik di antara kamu meminta izin kepada kamu 3 kali dalam satu hari, yaitu sebelum sholat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari, maksudnya tidur siang, dan sesudah sholat isya. Itulah 3 aurat bagi kamu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak pula atas mereka selain 3 waktu itu. Mereka melayani kamu sebagaimana kamu ada keperluan kepada sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Itu di sini maksudnya adalah kalau sekarang sudah tidak ada budak ya. Masa dulu ada budak. Budak itu biasa diperjualbelikan di pasar dari harta rampasan perang, tawanan perang atau orang-orang yang diculik biasanya, diculik, dirampok pinggir jalan terus dibawa di pasar budak. Nah ini sunnah Nabi SAW adalah kita beli kita bebasin bu ya. Saya ibu kalau ada rezeki dan hidup di masa itu kita datang ke pasar nih. Memang beli manusia, manusia itu dibelikan perbudakan. Jadi dibeli misalnya ini budak berapa? 1 juta harganya, 5 juta harganya. Kita bayar lalu kita bebasin.
Kita mengatakan kamu bebas karena Allah. Seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar pada Bilal. Bilal kan budaknya Umayyah bin Khalaf. Lalu ditebus oleh Abu Bakar, dibebasin. Nah itu pahalanya setelah dia dibebasin, apapun amal soleh yang dia kerjakan kita dapat pahalanya. Tapi di masa sekarang sudah tidak ada perbudakan. Hukum ini itu kata sebagian ulama bisa ditarik kepada siapapun yang ada di rumah kita yang membantu, asisten rumah tangga misalnya ya. Jadi mereka tidak boleh sembarangan nyelonong masuk ke dalam kamar ya. Ibu harus tahu ada daerah yang dimuliakan di rumah. Ya usahakan lemari ibu, ranjang ibu itu ibu yang jamah gitu ya. Artinya kalau memang betul-betul harus ada asisten rumah tangga yang masuk, itu kan pakaian dalam suami, ya, pakaian dalam ibu itu yang banyak sekali orang gunakan sebagai alat sihir, itu sebaiknya jangan ya. Bagaimana caranya ibu sendiri yang mengambil alih hal-hal yang seperti ini, itu jauh lebih tepat ya. Dibandingkan nanti dikhawatirkan malah ada yang hilang dari perhiasan dan hilang dari pakaian, karena mereka tidak bisa kita percaya, belum tentu bisa dipercaya semuanya gitu ya. Jadi ini harus ada pengawasan ya. Kenapa diletakkan rambu-rambu? Kenapa rumah kita harus ada kuncinya? Mungkin kita tinggal di sebuah kompleks semuanya orang-orangnya mulia. Tapi kenapa tetap pakai kunci? Supaya menjadi rambu itu ya. Kalau tidak ada lampu-rambu lalu lintas, lampu merah. Saya yakin biar profesor pun bisa melanggar. Itu rambu-rambu. Maka rambu-rambu ini penting untuk ditaruh itu ya. Rambu-rambu buat anak-anak kita, rambu-rambu buat orang di rumah gitu ya. Yang jelas kalau saya sarankan di kamar kita itu ada wilayah yang kita muliakan. Wilayah yang kita jaga profesinya, yang betul-betul cuman kita yang ada di situ atau kita yang lebih banyak interaksi ya. Ada di antara kerabat kami membahasakan karena sering bolak-balik semua orang masuk ke kamar tidurnya, pada saat kehilangan perhiasan dia tidak tahu mau tuduh siapa. Tidak ada juga CCTV di kamar. Jadi hanya serba salah, nuduh ini, nuduh itu, padahal memang dia sendiri yang sangat membuka ya wilayah-wilayah ini. Ada tamu datang ke ruang tamunya ya di sini misalnya. Mungkin maksimal makan ya di ruang makan. Tapi tempat-tempat yang kita sensitif, tempat tidur, ini sebaiknya nggak usah diajak ngobrol-ngobrol dalam kamar gitu ya. Kecuali memang darurat sekali memang ya. Mungkin itu saudara kita lagi sakit nggak bisa berdiri dari ranjang, oke lah. Karena kita tidak tahu hati orang. Mungkin ranjang ibu lebih bagus dari ranjang dia. Mungkin spray kita lebih bagus. Mungkin lemari kita lebih bagus. Mungkin banyak hal lah. Tiba-tiba terbuka lemari, ada pakaian tidur yang dia tidak punya. Misal, kan bisa saja mengundang hasad dan ain orang. Maka sebaiknya ini dijaga itu ya. Ini lebih baik dijaga. Nah orang-orang yang kerja di rumah pun juga ada batasan-batasannya. Nah tiga waktu ini mereka wajib izin. Harus izin kalau mau masuk rumah. Saya ketuk, diizinkan baru bisa masuk, kalau enggak. Sebelum subuh maksudnya malam itu ya. Sebenarnya 2 waktu ini bersamaan. Lepas Isya sampai sebelum azan subuh ini waktu tidur sebenarnya. Kecuali ibu yang suruh bawain minuman, bawain makanan, diantar gitu kan. Nah itu mungkin. Dan juga saya saran saja, usahakan rumah itu memang sesuai dengan bagian-bagiannya. Tidur, ranjang itu bu, tempat tidur dan istirahat. Atau ngobrol suami istri. Bukan makan, keliru orang bawa makanan di atas ranjang. Tidak tepat. Kalau tumpah, kalau ini ada sisa bau makanannya, kenapa harus dilakukan? Kenapa enggak di meja makan? Misal contoh, ruang tamu ya tamu, ruang makan ya makan. Kita masing-masing ngomongnya pun diatur. Misalnya yang ngomongan di ranjang ya ngomongan masalah ranjang, omongan di meja makan ya masalah makanan, di ruang tamu ya masalah urusan tamu gitu lah. Itu akan jauh lebih baik. Dan kalau kita membiasakan kepada anggota rumah tangga kita ini akan jauh lebih baik, tertata dengan rapi tentunya. Itu akan lebih baik. Sehingga nggak perlu lagi kita bahas tentang makanan atau makan makanan di atas ranjang. Apalagi kalau dengan suami istri itu sudah urusan yang berbeda. Mungkin mereka mau diskusikan hal-halnya, masalah pendidikan anak, masalah biologis mereka segala macam, itu di situ. Nah, di meja makan masalah makanan, di ruang tamu, ruang keluarga mungkin masalah pekerjaan dan segala macam. Itu jauh lebih baik, jauh lebih tepat. Nah ini yang dimaksudkan ada 3 aurat yang harus dijaga, mereka izin. Dan satu lagi tadi selain habis Isya dan sebelum subuh, maksudnya semalam suntuk gitu ya, juga pada saat siang hari. Nah ini biasa dikenal dengan istirahat siang. Kayak kita siang begini kan memang karena di Jakarta ini biasanya kita sudah terbiasa aktif ya. Kalau di pedalaman sebenarnya itu orang pakai tidur gitu ya. Saya datang ke beberapa kota kita di Indonesia itu semua toko tutup di siang hari. Antara duhur asar. Nah, mungkin masih terbawa dengan pola yang orang-orang dulu ya, tapi memang itu ada dikenal dengan kailulah.
Di dalam hadis Nabi SAW juga seingat saya ada hadis berkailulalah karena syaitan tidak berkailulah. Artinya kalau kita bisa istirahat, untuk khilaf di antara ulama kapan itu kailulah, istirahat siang paling tepat. Ada yang mengatakan beberapa waktu sebelum duhur, ada yang mengatakan antara duhur dengan asar. Ya, mungkin ini juga secara medis ada penelitian, ada pembaharuan lagi terhadap sel-sel kita. Sebagaimana kalau kita istirahat malam di siang hari juga itu ada tambahannya gitu ya. Selanjutnya yang ketujuh, nah ini juga penting, dilarang mengintip rumah orang lain tanpa izin mereka. Ada satu kebiasaan saya tidak tahu, ibu juga tahu atau tidak, tapi saya kaget gitu. Sebagian orang menanyakan hukum sama saya, Ustaz, bagaimana hukum orang mengintip orang? Terutama pengantin kadang-kadang sengaja diintip-intip. Ini luar biasa dosanya ini, ngeliat-liatin orang gitu kan. Dan itu dijadikan sebagai bahan leluconan. Mereka sengaja di kamar pengantin dibuat lubang, sengaja dilihat segala. Ini subhanallah, melihat aurat orang, melihat aib orang, gimana ceritanya ini kan itu. Itu memalukan sekali, itu harusnya tidak boleh ya terjadi. Intinya sebenarnya mengintip dalam bentuk apapun tidak boleh dalam Islam. Mengintip mandi, mengintip orang ngomong, mengintip orang tidur, semua tidak boleh ya. Dan ada hadis Nabi SAW yang sangat kuat. Ini coba ibu renungi hadis ini ya. Saking tegasnya hadis ini riwayat Ahmad dan ini hadis sahih. Kata Nabi SAW, "Man ittala'a fi baiti qaumin bighairi idzin fafaqa'u ainahu fala diyata lahu wala qisas." Barang siapa yang mengintip rumah satu orang tanpa izin, kemudian mereka mencongkel matanya. Orang yang intip itu dicongkel matanya, dilempar batu kah, dirusak matanya dia, maka tidak ada diat. Diat itu kayak denda, Bu. Kan dalam Islam itu kalau ada orang yang dilukahi atau dibunuh itu kan ada dendahnya, ada diatnya, biayanya biasa dibayar gitu ya kepada keluarganya, dan tidak kisos. Kan kisos itu orang kalau tampar ya ditampar juga kan gitu kisosnya. Orang kalau tonjok orang giginya jatuh, dia juga ditonjok giginya jatuh. Makanya saya sering sampaikan di pengajian supaya ibu terhindar dari hukum ini, kalau ada yang ngajak bertengkar ibu tinggalin aja, biarin dia bertengkar dengan tembok. Nah, gak usah dilayani, kamu begini, kamu pengecut, biarin aja, sudah tinggalin aja. Nah, itu lebih aman. Mau dia bilang kita pengecut, mau penakut, terserah, gak apa-apa. Yang penting saya tidak terjerumus dalam, karena kalau sudah emosi kita jadi tidak sadar, jadi masalah kemana-mana gitu kan. Pertengkaran dihindari saja, karena ini juga termasuk hal-hal yang bisa membahayakan. Intinya sebenarnya salah satu hukum syariat yang harus diperhatikan dalam rumah adalah tidak boleh kita membiarkan ya ada celah untuk pengintipan gitu ya. Diintip-intip itu gak boleh sama sekali. Dengan alasan apapun, apakah mandi, apakah tidur, apakah makan, apa saja ya. Obrolan-obrolan semuanya tidak boleh. Selanjutnya yang ke-8, wanita yang ditalak tidak boleh keluar atau dikeluarkan dari rumahnya selama waktu iddah atau masa menunggu dengan memberikan infak kepadanya. Ini juga termasuk syariat di rumah. Ya, ada namanya tolak raj'i, ada namanya tolak bayin. Tolak raj'i berarti cerai yang masih bisa kembali. Itu 2 kali. Kata Allah SWT, at-talaku marratan, cerai itu 2 kali. Dan kalau yang sudah cerai yang ketiga berarti sudah tolak bain, berarti tidak bisa kembali ya. Tidak bisa kembali lagi kecuali si wanita nikah sama laki-laki lain, pernikahan normal, kemudian cerai lagi dengan suami keduanya, baru terbuka kesempatan untuk kembali sama mantan suami pertama. Tapi nggak boleh direkayasa. Nggak boleh orang ribut-ribut terus main ceraikan, saya ceraikan kamu misalnya sampai 2-3 kali. Terus karena menyesal, terus si suami ini bilang sama temannya, kamu nikahi istri saya sekarang tapi langsung ceraikan lagi ya, hanya untuk menghalalkannya. Nah itu tidak boleh, itu hukumnya haram, dilaknat dua-duanya. Ya, ini dalam hadis sudah pernah atau dalam bahasanya sudah pernah kita jelaskan di dosa-dosa besar. Itu tidak boleh mempermainkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam rumah tangga ibu, kalau ada sesuatu yang ibu tidak suka dari suami, jangan selalu bilang ceraikan saja saya, atau kita pisah saja. Bahasa ini berbahaya karena kalau ibu ucapin cerai tidak jatuh, tapi kalau dia ucapin jatuh gitu kan. Maka jangan memancing untuk itu. Lebih baik kita renungi baik-baik, kita introspeksi diri, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta petunjuk apakah ini benar atau tidak gitu ya. Biarkan Allah yang menentukan keputusan, bukan kita yang terburu-buru gitu kan. Ini sering minta dipulangkan rumah orang tua lah, sering ini dan itu tidak ada manfaatnya dalam rumah tangga. Kita sudah berumah tangga, sekarang kita hadapin rumah tangga itu dengan baik. Seperti itulah. Yang jelas kalau terjadi perceraian sampai 2 kali dan namanya masa iddah.
Masa iddah 3 kali masa suci ya. Dan di sini si wanita yang dicerai masih status istri. Dalam masa iddah masih status istri. Kalau dalam masa iddah itu suaminya meninggal, dia termasuk mendapatkan warisan sebelum selesai masa iddahnya. Tapi kalau sudah selesai masa iddah, dia menjadi wanita asing. Makanya kata Nabi SAW, jangan main-main di 3 hal, di pernikahan, di perceraian, dan rujuk. Nggak boleh misalnya saya bilang sama teman saya, kebetulan saya punya anak perempuan, dia punya anak laki-laki. Lalu misalnya kita bercanda aja, nanti anak kita jodohin ya. Kalau dia bilang iya, anak-anak itu terikat secara hukum. Sampai nanti mereka dewasa kita tanya, dulu ibu atau ayah jodohin kamu sama fulan ya. Oh saya nggak mau ya sudah. Atau kita batalin. Itu kemarin yang kita bicara tuh kita batalin ya. Karena kalau tidak terikat hukum. Makanya nggak boleh main-main dengan masalah perceraian. Atau contoh yang lain, kan yang mensahkan pernikahan itu walinya perempuan kan. Nggak boleh misalnya seorang laki-laki sebagai wali, dia bilang misal contoh dia bilang sama temannya, saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya dengan mas kawin misalnya kunci mobil ini. Kalau laki-laki itu bilang saya terima nikahnya, itu sah walaupun anak perempuannya tidak tahu. Karena kan dia walinya. Jadi nggak boleh sembarangan itu. Jangan main-main soal masalah pernikahan. Itu kalau ayahnya ya. Kalau ibu nggak bisa di situ. Ibu tidak bisa, tidak dianggap sah karena ibu bukan wali dalam pernikahan. Ini hukum sendiri. Begitu juga dengan yang kedua masalah rujuk. Nah rujuk ini kalau terjadi misalnya suami mengatakan saya ceraikan kamu. Bercerailah mereka. Mulai pengucapan tolak 3 kali masa suci ke depan ini masa iddah. Kalau mereka baikan di masa ini, tiba-tiba baikan, tiba-tiba biologis atau saling memaafkan, ini berarti jadi suami istri lagi. Karena memang dasarnya di masa iddah itu masih masa satu suami istri, masa introspeksi diri ya. Itu dikasih kesempatan 2 kali dalam syariat. Dan juga dalam masalah cerai. Cerai nggak boleh main-main. Sampai pernah ada doktor Syarif mengajar kami bab tolak, bab perceraian waktu itu di tingkat 3 kuliah di Fakultas Dakwah di Madinah. Beliau kasih perumpamaan, kalau ada seorang laki-laki mengatakan pada istrinya, sementara istrinya di tangga nih ya, kalau kamu naik kamu cerai, kalau kamu turun kamu cerai. Misal, maka perempuan ini nggak punya pilihan. Kalau dia naik jatuh cerai, kalau dia turun dia turun dari tengah-tengah tangga kalau dia tidak mau diceraikan. Sampai seperti itu gambaran tidak boleh main-main ya. Jadi ini penting sekali untuk digarisbawahi. Nah yang perlu digarisbawahi di sini yang sedang ditekankan, salah satu hukum syariat di rumah, wanita di masa iddah tidak boleh keluar dari rumah. Apakah dia keluar sendiri atau dia diusir oleh suaminya, nggak boleh. Ya, kecuali dalam keadaan ibu terancam. Misalnya suaminya naudzubillah pemabuk, ibu bisa terancam secara kejiwaan, ibu boleh keluar. Tapi kalau enggak, suami ibu baik-baik saja cuma terjadi syaitan masuk di antara ibu sama suami, ibu jangan tinggalkan. Karena kalau ibu tinggalkan, syaitan makin menguasai dia untuk tidak melanjutkan rumah tangga. Justru di masa iddah dianjurkan semua istri menunjukkan sikap-sikap yang lebih baik. Karena dia masih status istri walaupun sudah diucapkan kalimat cerai. Dia terus melayani dengan baik, dia terus coba minta maaf misalnya dan seterusnya lah. Coba diskusi ringan lagi dalam 3 kali masa suci itu, siapa tahu mereka bisa baikan. Nah seperti itulah. Kemudian disebutkan ayatnya dalam surah At-Talaq ayat 1 yang bunyi ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna wahsul 'iddah wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bifahishatin mubayyinah wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsa la tadri la'alla Allah yuhditsu ba'da dzalika amra. Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu yang wajar dan hitunglah waktu iddah itu 3 kali masa suci. Serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Maksudnya kamu harus betul-betul pada saat menceraikan betul-betul memang dia pantas untuk diceraikan. Gak boleh orang main-main karena Allah Maha Adil. Gak boleh hanya sekedar karena tidak suka satu sikapnya atau apa, zalim dia gitu kan. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka, maksudnya laki-laki mengeluarkan istrinya dari rumah, dan jangan mereka diizinkan keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah, maksudnya kayak perselingkuhan atau yang sejenisnya, itulah hukum-hukum Allah dan barang siapa melanggar hukum Allah maka sungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak tahu, ya barangkali Allah mengadakan sesuatu, Allah mengadakan sesudah itu suatu yang baru. Selanjutnya yang ke-9 ya.
Bisa mungkin ditulis nomor urut di situ Bu ya. Di atas titik-titik itu. Di halaman 41 yang sholat di rumah dikasih angka 1. Terus di halaman 42 yang agar orang lain itu dikasih angka 2. Izin angka 3. Terus boleh masuk ke dalam rumah kosong angka 4. Tidak mengapa makan di rumah kerabat angka 5. Melarang anak-anak dan pembantu masuk ke dalam rumah tidur ibu bapak. Ini yang ke-6 ya. Kemudian yang ke-7 dilarang mengintip orang lain. Yang ke-8 wanita ditalak tidak boleh keluar. Yang ke-9 sekarang ya. Boleh bagi laki-laki memisahkan atau meninggalkan istri yang durhaka di dalam atau di luar rumah. Sesuai maslahat menurut agama. Ini yang ke-9-nya. Hukum-hukum syariat dalam rumah. Nanti insya Allah kita selesaikan ya. Sampai ke-12 ingat saya ini. Di sini dikatakan boleh bagi laki-laki memisahkan dalam kurung meninggalkan istri yang durhaka di dalam atau di luar rumah sesuai dengan maslahat menurut agama. Adapun memisahkan diri dari istri dalam rumah, dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, wahjuruhunna fil madaj'i'. Dan pisahkan diri pisahkan diri di tempat tidur mereka. Surah An-Nisa ayat 34. Sebenarnya ayat ini turun menjelaskan tentang masalah wanita nusyud ya. Nusyud itu maksudnya membangkang Bu. Gak mau jadi istri, mulai ini suaminya, gak mau tutup aurat. Suaminya sudah ingatkan segala macam. Dia nusyud, dia membangkang. Nah ini ada 3 tahapan. Diingatkan dulu dengan baik-baik. Kalau ibu buka An-Nisa 34 ini ayatnya panjang. Diingatkan baik-baik, fa'iduhun. Kalau nolak, wahjuruhun. Nah ini diboikot, diranjang. Kasus diboikot diranjang artinya tidak terjadi interaksi biologis dan maksudnya diranjang di rumah. Maksudnya di rumah. Dalam hadis Nabi SAW, dan janganlah kalian menghajar atau memboikot istri kecuali di rumah. Kemudian kalau tidak mau juga dengar, tetap saja melanggar, tetap narkotika, tetap keluar tanpa aurat, tetap selingkuh segala macam, maka boleh dipukul sebagai peringatan. Tapi pukulan tidak boleh memukul wajah, tetap memberikan peringatan. Sebagian ulama mengatakan darbatun ghairu mubarrah. Pukulan yang tidak berbekas dengan menggunakan kayu siwak. Kalau kita tidak mau diceraikan. Kan seperti itulah. Nah ini yang dimaksud dengan ayat ini kalau kita baca lengkap. Tapi yang dititik beratkan oleh penulis di sini adalah hukuman jenis yang kedua. Setelah ingatkan tidak mau dengar, maka pindah ke masalah bagaimana dia diboikot, diranjang, tidak digauli gitu ya. Adapun dasar memisahkan diri dari istri di luar rumah adalah seperti yang terjadi pada diri Rasulullah SAW ketika beliau memisahkan diri dari istri beliau dalam kamar-kamar mereka. Dan Rasulullah SAW mengasingkan diri di luar rumah istri-istri beliau. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Ini sudah tahu kisahnya Bu ya. Jadi pernah ada Hafsah, salah satu istri Nabi anak Umar radhiyallahu anhum ajma'in, itu mengajak istri lain untuk demo, tanda kutip sini, supaya dinaikkan nafkah. Dan ternyata istri Nabi yang lain terpengaruh. Akhirnya mereka menuntut naik nafkah. Sementara Nabi Muhammad SAW ini menentukan nafkah sesuai dengan perintah dari Allah. Nabi Muhammad beda sama laki-laki yang lain gitu ya. Karena beliau memang diperintah oleh Allah SWT untuk mengerjakan itu. Maka waktu itu Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan Nabi Muhammad SAW untuk menghajar istri-istri beliau di luar rumah. Nabi bersumpah atas sama Allah tidak akan mendatangi istri-istri beliau selama sebulan. Maka semua ummahatil mu'minin di rumah mereka masing-masing. Mereka nggak boleh keluar, Nabi pun tidak mendatangi. Dan Nabi mengambil satu rumah sendiri, beliau selama sebulan tinggal di situ. Cuma di situ yang beliau tinggal, tidur, beliau pergi sholat bolak. Dan memang tidak sama sekali menyentuh istri-istrinya. Setelah 1 bulan turun firman Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh para istri-istri Nabi itu memilih. Kalau mau nafkahnya naik dari apa yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, dikasih apa yang mereka mau hartanya, tapi sudah tidak bersama Nabi lagi. Kalau mau tinggal sama Nabi, ridho dan terima apa yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Maka akhirnya semuanya sepakat untuk memilih Rasulullah SAW gitu ya. Nah waktu itu ada kasus Nabi SAW memboikot mereka tapi di luar rumah. Nabi nggak tinggal dalam rumah gitu kan. Jadi ada 2 jenis pemboikotan bagi istri yang nusyud dalam rumah atau di luar rumah. Tapi bukan istri yang keluar rumah ya, si suaminya di sini. Diboikot artinya tidak digauli, diranjang, atau suaminya pindah kamar sebelah, atau dia keluar dari rumah untuk memberikan pembelajaran. Cuma ini ibu jangan terapin ke suami ya. Ini hukum suami pada istri. Kalau perempuan terbalik,
Ibu harus tahu karakter laki-laki itu adalah akal. Kalau akal itu selalu solusi, masalah solusi. Ibu kalau lagi ngambek sama suami, kemudian ibu pindah kamar, misalnya ke kamar anak, ini bahaya ya. Bahaya secara hukum syar'i, bahaya secara hubungan ibu sama suami. Kalau secara hukum syar'i, itu dalam hadis dilaknat seorang wanita atau istri yang meninggalkan ranjang suaminya. Walaupun suaminya sedang berbuat salah, kecuali berbahaya bagi jiwanya. Kenapa? Karena ternyata itu akan sangat membantu sang suami ini untuk menyadari kesalahannya. Secara hukum syar'i. Secara karakter ini juga berbahaya sekali karena bagi laki-laki itu simple. Saya tidak dilayani, saya keluar, selesai. Dan ini lebih repot nanti. Ibu akan lebih beban pikiran kalau memang seperti itu polanya. Maka beda pola pendidikan yang diterapkan dalam rumah tangga itu sendiri. Yang ke-10, tidak menginap di rumah sendiri. Maaf, tidak menginap di rumah sendirian ya tepatnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'anil wahda ay yabita ar-rajulu wahdahu aw yusafira wahda. Ibnu Umar radhiyallahu mengatakan bahwasanya Nabi SAW melarang menyendiri, yakni seseorang laki-laki menginap atau bepergian sendirian. Larangan ini disebabkan karena dengan sendirian ditakutkan akan terjadi sesuatu, misalnya serangan musuh, pencuri atau sakit. Adanya teman yang mendampinginya akan menolak keinginan musuh atau pencuri menyerangnya. Juga akan membantu jika dia jatuh sakit. Ya. Sebenarnya hukum ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan ya. Jadi kalau pun harus di rumah maka usahakan ada yang menemaninya gitu ya. Karena dikhawatirkan malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tentu bukan berarti ini hukumnya haram. Misalnya kalau ibu memang betul-betul cuma sendiri di rumah dan ibu sudah biasa sekian tahun hidup sendirian di rumah. Tidak ada orang, tidak ada anak, tidak ada suami, memang sendirian. Dan memang ibu sudah terbiasa dengan itu. Itu tidak ada larangan dalam masalah ini karena memang pola. Tapi secara global ini jarang terjadi. Lebih baik bagi laki-laki dan perempuan itu selalu ada orang bersama dengan dia di rumah. Yang ini akan membantu dia kalau ada sesuatu yang dibutuhkan. Berapa banyak orang yang meninggal tapi semua tidak ada yang tahu. Kecuali sudah sekian hari dia nggak keluar rumah, baru ketahuan atau ada bau busuk dari bangkai badannya misalnya yang sudah jadi jenazah dan seterusnya itu. Ini diantara adab-adab syar'i yang harus dijaga di rumah itu ya. Yang ke-11, tidak tidur di lantai atas yang tidak memiliki pagar agar tidak jatuh. Ya, ya. Rasulullah SAW bersabda, man bata ala dhahri baitin laisa lahu hijaz atau hijar, laisa lahu hijarun faqad bari'at minhu dhimmah. Barang siapa yang tidur di loteng rumah yang tidak memiliki batu atau penghalang atau pagar, maka sungguh orang lain telah lepas tanggung jawab darinya. Ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dan disahihkan oleh Syekh Albani. Sebab orang yang tidur terkadang dengan tidak sadar berguling-guling dalam tidurnya. Jika ia tidur di lantai atas atau atap rumah yang tidak memiliki pagar atau pembatas yang menghalanginya, bisa jadi ia akan jatuh ke bawah yang menyebabkan meninggal dunia. Jika hal itu terjadi, maka tidak seorang pun yang berdosa karena kematiannya. Semua lepas dari tanggung jawab atas kematian orang tersebut. Di samping hal itu juga menyebabkan pelecehannya terhadap penjagaan Allah padanya. Sebab ia tidak mengambil langkah ikhtiar dan sebab. Ini mungkin kalau rumah-rumah ada rooftop biasa ya. Atau atap, genteng gitu ya. Ada orang iseng sengaja tidur di situ padahal sebenarnya dia bisa jatuh. Nah ini ada larangan sendiri. Mungkin ini jarang, mungkin bisa dikatakan orang tidak lakukan. Tapi perlu disampaikan sebagai sebuah hukum karena ada teguran Nabi SAW. Kalaupun ada orang begini, dia sengaja tidur di pinggiran terasnya, nggak ada pagarnya, lalu kemudian dia jatuh, dia meninggal, nggak ada orang boleh disalahkan. Ya, apakah itu pasangan hidupnya, apakah itu anaknya, karena memang dia sendiri yang mengambil langkah-langkah seperti itu. Yang terakhir ini, yang ke-12 ya, dari hal-hal yang berhubungan dengan aspek syariat di dalam rumah, menurut penulis tentunya Dr. Muhammad Munajjid Hafizahullah, kucing-kucing peliharaan tidak menjadikan bejana najis bila kucing tersebut minum atau makan darinya. Dari Abdullah bin Abi Qatada an abihi, dari ayahnya, annahu wudi'a lahu wudu'uhu fawalaga fihi sinnu atau sinnaur fa'akhadha yatawadda faqalu ya Aba Qatada qad walaga fihi sinnur atau sinnaur
Faqala sami'tu Rasulullah SAW yaqul as-sinnaur min ahlil bait wa annahu minat tawafina wat tawafat alaikum. Dari Abdullah bin Abi Qatadah dari ayahnya radhiyallahu anhu majma'in bahwasanya diletakkan untuknya bejana yang berisi air untuk uduk. Lalu seekor kucing menjilat ke dalamnya. Lalu ia pun tetap melakukan uduk. Mereka bertanya, wahai Abu Qatadah, bejana itu telah dijilat oleh kucing. Maka ia pun menjawab, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kucing termasuk di antara anggota keluarga dan ia termasuk di antara yang mengitari kalian. Hadis ini riwayat Ahmad. Dalam riwayat lain, innaha laisat binajas. Innaha minat tawafina wat tawafati alaikum. Sungguhnya kucing itu tidak najis. Nah, sungguhnya ia termasuk di antara yang mengitari kalian. Hadis ini riwayat Ahmad.